Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi yang menyajikan topik-topik aktual dan yang berkait dengan persoalan NU dan keumatan. Bersama kita kali ini Kiai Soleh Hayat yang akan kita ajak untuk bincang-bincang soal sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ini kita perlu mengungkap persoalan dan pengalaman-pengalaman Yai Soleh karena Yai Soleh ini punya perjalanan panjang dalam berkhidmat di NU dan mengetahui secara pasti sejarah-sejarah NU. Kita akan mulai nanti dengan pembahasan yang lebih menarik dan mulai dari sejarah aula dan sampai tokoh-tokoh dan sejarah perjalanan NU di Jawa Timur. Ya, ini sejauh yang kami tahu di majalah Aula ini Kiai Soleh kan juga termasuk di antara muassis majalah Aula. Bisa dikisahkan awal mulanya ya? Jadi pada zaman kepengurusan PWNU, roisnya itu PWNU Jawa Timur ini, Kiai Makhrus Ali, kemudian Ketua Lirboyo, Ketua Tanfidanya adalah Pak Kiai Abdullah Siddiq. Wakilnya itu ada namanya Pak Haji Muhammad Soleh. Pak Haji Muhammad Soleh. Iya, beliau ini mubaleh, Pak. Ini orang tua dari Pak Taufik Rahman Saleh. Taufik Rahman Saleh. Ketua lembaga dakwahnya ketika itu, Kiai Anas Thohir. Kiai Anas Thohir. Saya sekretaris lembaga dakwah Jawa Timur. Oh, lembaga dakwah. Kemudian gagasannya Pak Soleh, ya di samping kita berdakwah itu qaulul lisan dengan lisan, juga kaul tulisan. Kan. Akhirnya teraspirasi dari perintah itu kita menggagas untuk menerbitkan buletin namanya. Buletin. Ya. Buletin NU Buwillu dulu. Buwillu. Nah, buletin wilayah Nahdlatul Ulama. Buwillu. Kemudian disusunlah di kepengurusan lembaga dakwah itu sebagai redaksi pelaksana. Ya, ketika itu redaksinya adalah Pak Kiai Anas Thohir, saya, Kiai Zubair, terus ada lagi beberapa pengurus yang lain, gitu ya, yang lain. Setelah itu berkembang pada beberapa nama. Ketika itu aula, ketika terbit itu dalam bentuk stensilan. Murni stensilan. Kalau tidak salah 5 halaman ketika itu. 5 halaman pakai kertas stensil yang merek Garuda itu, agak tebal, burung elang. Oh. Stensil. Ini generasi milenial nggak tahu ini ya. Iya. Kecuali kalau menyaksikan sendiri buktinya nanti. Arsip yang pertama terbit itu saya serahkan kepada salah satu redaksi Aula, Mas San. Sudah kita. Iya, sudah itu. Ya, ada. Saya ketepatan mulai sejak gemar menyimpan ya. Terbitan pertama kali saya simpan, tapi karena ini menyangkut untuk dokumentasi Aula, saya serahkan. Pada saat itu, yang tukang ketik, ya karena stensilan ya, ketik di sheet itu, saya tukang ketik sheet, isi itu dari Kiai Anas, bisa dari Pak Soleh, ya Kiai Soleh. Kalau memang enggak, saya yang cari berita aktivitas lembaga, ya lembaga Panom apa itu, berarti. Itu terbit beberapa bulan namanya. Buwillu namanya. Peredarannya ya kepada cabang juga dikirimkan, terus kepada beberapa pengurus, terus lembaga di tingkat wilayah itu. Tapi sejauh itu respon dari Kiai gimana ya? Bisa menerbitkan sebuah majalah stensilan, berita tulis stensilan, bukan surat ya. Itu sudah gembira Pak. Karena kalau ada surat keluar yang bersifat penting, itu disaring intinya masuk di situ. Ada surat keluar, kan, isi petunjuk. Karena itu kemudian gagasan dari Buwillu menjadi bukan mas dari Aula belum ketika itu. Menjadi ada ini embrio ya? Embrio. Kemudian ada namanya majalah tapi risalah Pak ketika itu. Risalah gitu ya. Risalah NU Jawa Timur sudah berkembang.
Lah, itu hurufnya Latin atau Pegon ya? oh Latin. Latin ya? Latin. Dan ketika itu sudah mulai ada berita kematian. Oh. Karena ini berkait. Sampai sekarang kalau berita kematian itu Itu ditunggu. awal ya. Iya. Awal lumban itu sejak materi yang dulu itu. Karena itu menjadi bahan kalau ada Lailatul Ijtima, Iya. nama-nama dicari dari situ. Lailatul Ijtima mereka disebut ya, Iya, yang meninggal. iya, risalah NU. Kemudian ada gagasan ketika itu menjadi ya ono foto ini lah. Tapi ketika itu gimana foto? Karena foto itu masih langka ketika itu dicetakkan. Akhirnya dulu itu ada sheet hitam. Sheet hitam, ya. Itu foto bisa dikopikan dulu ke via produser sheet hitam itu untuk difotokan inilah. Itu kemudian digunting, sheet biasa itu dilubangi seluas itu, kemudian ditempel, dilem. Oh. Ketika di situ keluar foto. Montase ya? Iya, montase. Ketika itu di suatu stensil sudah bisa keluar foto-foto itu. Itu sudah merupakan tahapan kemajuan ya, punya foto. Kemajuan. Redaksi juga disusun ketika itu. Laksana. Kemudian berkembang akhirnya lah di zaman itu Pak Wahid Asa masuk sebagai redaksi. Ketika itu ada keinginan karena saya pemula sekretaris lembaga dakwah, diminta untuk jadi pimpinan redaksi. Oh enggak, kita mempromosikan teman saja biar ada membagi bagian kerja. Pak Wahid Asa masuk ketika itu. Oh gitu. Ya, rapat-rapat bukan hanya di kantor PWNU di Raya Darmo, tapi dibawa ke rumahnya Ustadz Anas Thohir. Di mana itu? Anas Thohir itu di daerah Bliton. Oh, Bliton. Kalau ke sana ada gembiranya karena apa? Kita biasanya ikhlas-ikhlasan, nggak nerima apa-apa, pulangnya dikasih transport untuk itu. Ada semangat kerja. Nah, kemudian ada gagasan bagaimana kalau yang risalah ini menjadi dicetak. Cetak masih kecil itu. Dan itu bertahan lama. Tapi ketika itu keinginan untuk menjadi majalah yang besar, seperti yang normal sekarang itu sudah ada. Tapi kok biayai, cari isinya. Akhirnya berpikir itu tertunda terus. Tapi staf redaksi ada Nadim Zuhdi, yang dulu pernah jadi wartawan. Iya, ada Mas Duki Baidowi yang sekarang jadi juru bicara Wapres itu, ya. Ada Pak Mas Duki Mukhtar. Beberapa nama-nama masuk redaksi. Saya juga beberapa kali diminta untuk jadi gentenan. Enggak saya tetap di anggota redaksi, tapi Pak Wakid itu sebagai pimpinan redaksi. Lah, Pak Wakid itu pernah di majalah Semesta, ingat saya. Semesta. Dulu ada miliknya. Tahu. Ada satu lembaga ya. Jadi double 2 dia. Tapi akhirnya terus jalan. Sampai akhirnya timbul gagasan menjadi cetak besar karena ada yang membantu pembiayaan. Terus menjadi yang seperti sekarang ini. Jadi tingkat proses kemajuannya terus naik, berkembang. Sampai sekarang ini. Oplahnya juga. Nah, ini kerja redaksi yang paling sulit. Dan dulu menjadi perdebatan itu adalah ya apa caranya kita itu terbitnya itu deadline itu tetap awal bulan ya awal bulan, jangan awal bulan menjadi tengah bulan. Karena begini, media itu kan deadline itu adalah kitab suci yang harus ditaati. Ditaati. Nah, saat itu gimana soal menyikapi deadline itu ya? Jadi begini ya, oke, deadline kita tetap. Bulan pertama sudah deadline. Bulan kedua ketika menjelang deadline. Belum terpenuhi materi yang kita siapkan seperti rubrik-rubriknya itu. Akhirnya sampai kadang 3 bulan itu berpengaruh pada pembaca. Iya. Tapi akhirnya dengan bagaimana usahanya kita tambah dengan teman-teman yang punya profesi sebagai wartawan, akhirnya terpenuhi. Ya apa tanggal saat ini kudu harus terbit. Tapi gini, yang saya tahu ini, saya juga termasuk pelanggan di tahun-tahun mulai 89 ya. Jadi saya sebelum menjadi wartawan itu juga sebenarnya sudah membaca Aula, karena itu insya Allah rohnya itu kita tahu. Nah, menurut saya meskipun tidak taat pada saat terbit, tetapi fanatisme dari pembaca itu tinggi. Yang karena fanatisme tinggi itu membuat Aula eksis.
Apa betul begitu ya? Jadi gini loh ya, yang menjadi aula eksis itu bukan aulanya, Yeah. bukan isinya, Yeah. tapi karomahnya para ruasa itu. Yeah, yeah. Dan itu menjadi miliknya NU, suaranya NU, sehingga warga itu haus. Iya, iya. Walaupun sudah baca koran, majalah lain. Tapi Tapi kalau tetap belum majalah aula, nggak lengkap. gak lengkap. Iya. Ada yang kurang. Nah, itu yang membuat sekarang masih seperti itu. Iya, betul. Dan besarnya ini bukan karena redaksionalnya seperti jenengan apa ini, tapi karena Karomah dari muassis. muasisnya itu yang lebih kuat. Dan itu ternyata muasisnya di Indonesia itu di Jawa Timur. Iya. Kenapa? Di Jakarta berapa kali nama majalah diterbitkan itu ada risalah, ada lagi macam. Tidak bisa lanjut. Faktornya redaksionalnya bukan orang yang profesional. Ya. Yang kedua, fanatisme dari dukung pembaca itu tidak punya nasional. Iya. Ya. Yang ketiga itu ya itu faktor karomah masuk. Itu yang membuat bahwa majalah awalnya satu-satunya yang bisa bertahan dalam kondisi kritis maupun kondisi eksis seperti sekarang ini. Ya, Yai, nanti kita perlu juga lebih dalam soal itu, tetapi kita menunggu sebentar lagi. Ini ketika Desember 2014, kami yang kebetulan diamanai untuk memimpin redaksi di aula itu, pertama langkah kami begini ya, karena saya teringat oleh faktor karomah tadi itu. Jadi kami mengajak teman-teman untuk berziarah ke makam para muassis NU dan Kiai Anas. Dan kemudian kami melakukan rutinan untuk ngaji tahlilan, yasin untuk kirim doa ke beliau-beliau ini. Sehingga ini untuk penguatan spiritual. Karena saya ini berangkat dari umum ya, dari media umum yang kemudian harus khusus di majalah di lingkungan NU. Nah, ketika ini saya perlu mengorek lagi nih ya, ketika ada perubahan-perubahan itu soal regenerasi jurnalis saat itu gimana ya? Jadi begini. Rekrutmen model. Saya waktu itu ya, waktu jadi ketua ibu, waktu itu sekretaris dakwah, ketua ibu Jawa Timur. Saya ngadakan pendidikan pers 3 kali. Di Rai Darmo di sana. Ternyata setelah selesai mengikuti pendidikan dakwah itu ya, pendidikan pers itu banyak yang jadi. Itu ada yang kita rekrut di aula dalam rangka refreshing. Yang kedua, karena mereka menjadi tenaga ahli, karena tahu bagaimana setelah mencari berita, setelah dicari dapat, bagaimana menyusunnya, begitu ya. Nah, itu rekrutmen teman-teman NU yang memang sudah mulai muncul keahlian untuk menulis itu. Sehingga tulisan menjadi bagus. Nah, karena tulisan bagus, membacanya juga enak bagi faktor itu. Tapi ada juga yang saya amati nih, ada nama-nama kayak Sholihin Hidayat, kemudian Pak Nadim Zuhdi almarhum, kemudian Khairul Anam, kemudian Mas Duki Baidowi. Ini orang-orang yang menurut saya sudah kelas tinggi di dunia jurnalistik, sudah mapan, dan itu gemblengannya di aula ya? Oh, tidak ya. Ada yang dari aula ya. Tapi ada juga mereka yang memang sudah profesional. Gitu. Ya, Nadim Zuhdi sudah di Jawa Pos. Baidowi sudah beberapa majalah. Khairul Anam juga dia jurnalis juga, Pak. Gitu. Semula memang beliau itu ditarik ke aula itu karena menerbitkan majalah, bukan majalah, koran pendek. Buletin di IAIN di kampus. Media kampus. Jadi sudah artinya sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman, tarik. Jadi faktor tenaga NU yang sudah punya pengalaman di dunia luar kita tarik untuk memperkuat aula ini. Jadi intinya saya punya kesimpulan karomah dari muassis ini yang menjadikan majalah aula bertahan hingga lebih dari 40 tahun ini ya? Iya. Jadi itu. Karena muassis itu selalu baca, Pak.
Beliau kata kirimi, kalau ketemu saya itu mesti ada komentar gitu. Ada komentar, ya opo, dana ya opo, distribusi ya opo. Ketika itu bukan bilang distribusi, ya penyebarannya. Penyebaran. Masih, ya dengan istilah sederhana. Iya, istilah sederhana. Saudara, nanti kita lanjutkan dengan topik yang berbeda dan soal perjalanan sejarah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Tunggu sesaat lagi. Saudara, masih di Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi, dan saat ini kita masih bersama Kiai Soleh Hayat dan bincang-bincang soal perjalanan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Kiai, ini soal NU Jawa Timur khususnya sebagai barometer Nahdlatul Ulama secara umum. Bisa diceritakan ini yang bagaimana, karena kita tahu masa-masa perang itu kan penataan organisasi belum rapi. Nah, awal mula di NU Jawa Timur sendiri bagaimana ya? NU Jawa Timur itu karena ini pasca perang mempertahankan Pak. Ya. Tahun 45 itu sudah merdeka. Tapi kemudian ada agresi yang kedua itu sampai kepada 59 itu. Kantor PBNU itu karena memang PBNU jadi Jawa Timur. Iya, tempatnya di Bubutan Gang 2 itu. Ya. Pasca PBNU strukturnya, NU strukturnya kan ada 3 itu dulu. Iya. Bobestur di Jakarta, PB, kemudian cabang, kemudian kering ranting. Konsol gimana ya posisi konsol? Berjalan kemudian cabang-cabang ini sudah mulai muncul. Iya. Ketika itu tidak seperti sekarang 45. Ketika itu masih 11, 12 gitu ya. Tapi Surabaya itu yang pertama kali. Pertama kali. Kemudian terus ada gagasan bagaimana kalau ada koordinator cabang-cabang. Ya. Tapi namanya koordinator, bukan wilayah. Akhirnya ketika selesai muktamar di Medan tahun 52, ada gagasan lahir untuk membentuk koordinator tingkat wilayah. Oh, koordinator wilayah, tingkat wilayah. Iya, tingkatnya. Namanya Majelis Konsul. Itu pun terlaksana pada tahun 57. Di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur. Dan ketika lahir pun alamatnya masih Bubutan. Oh, masih Bubutan. Masih Bubutan, gandeng sama kantornya PB di sana. Oh. Saya kok ketepatan ketika itu nyimpan. Ada 20 surat asli. Oh. Asli ini. Asli nih ya? Ini asli nih. Asli nih, masih biru. Pas Joko. Tepatnya di Majelis Konsul. Ketuanya Mahfud Samsul Hadi. Terus kemudian sekretaris itu Umar Burhan. Gresik. Dokumentator ya? Iya, dokumentator. Iya, saya ini kan santrinya Umar Burhan. Makanya primpen. Dokumentator, tapi primpennya itu karena naluri senang aja Pak. Hobi aja. Hobi saja. Sehingga surat yang ini kira-kira 20 lembar. Surat seperti satu ini tim. Untung ya ini ada yang menyelamatkan. Kalau enggak ya hilang itu ya. Dokumen yang sangat kalau enggak ya enggak diopo-opo Pak. Iya, makanya enggak saksi bukti-bukti otentik kita enggak punya. Stempelnya sih tetap sama, iya. Dan kalau bersurat tembusan juga masih ada. Pada PBNU, pada itu sudah mulai tertata. Ya, tadi disebut tahun 57. Ketika itu Roes Surya dan Ketua Tanfidiyah sini. Strukturnya tidak ada Surya Tanfidiyah. Oh. Majelis Konsul, ketua sama sekretaris. Oh, gitu. Iya, Mahfud Samsul Hadi itu orang Banyuwangi. Oh. Kalau Umar Burhan orang Gresik. Yang sekarang kalau anak-anak muda, anak mahasiswa mau lulus skripsi ke sana beliau, iya. Tapi di sana itu tidak akan terima karena sudah ditata bagus oleh putranya. Iya. Harus ada surat pengantar dari PBNU. Oh, gitu. Saya sekarang menjadi generasi kedua dari Pak Umar Burhan. Saya tidak ngerti dari mana tahunya itu. Kalau ada anak-anak yang sedang lulus skripsi, yang ada kontaknya sama NU. Kok Pak Soleh Hayat?
Kak Saleh. Ya ini mulai penataan secara administratif rapi itu mulai tahun berapa ya yang khusus Jawa Timur ya? Jadi begini Pak ya, setelah tahun 57 terbentuk Majelis Konsul, Oke. ada konferensi pertama, Ya. ya, itu sudah mulai ada. Mulai ada pemilihan isu yang pertama, ada struktur yang disusun. Ada Surya, Tanfidia, Tanfidia. ada Tanfidia. Oh. Nah, ketika itu mulai ada penataan yang baru. Suryahnya terpilih Kiai Mahrus Ali, Kiai ya. Mahrus Ali Lirboyo, ya. Lirboyo, ketuanya adalah Pak Kiai Abdullah Siddiq. Kiai Abdullah Siddiq itu dari Jember ya? Dia dari Jember. Jember. Tapi beliau ketika itu kan sebagai kepala pengadilan agama Provinsi. 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 Oh, gitu. Iya. Provinsi, kemudian kantornya itu di Penili. Penilai. Penili itu asli masuk di sana. Nah, ketika itu karena beliau kepala kantor pengadilan agama, banyak teman-teman kita yang generasi pertama Iya. masuk, Pak. Ya ada hakim, ada. Sekarang Kementerian Agama itu ya, Ki? Oh beda. Beda ya? Pengadilan agama. Oh, Pengadilan Agama. Iya. Sudah punya undang-undang sendiri Iya, sekarang. iya, iya. Undang-undang nomor 05 itu tidak salah. Tahun 63. Ya tentang Kiai Mahrus Ali, kemudian Kiai Abdullah Siddiq. Saat-saat itu girohnya gimana ya? Loh, semangat Pak. Semangat sekali ya. Karena awalnya beliau ditunjuk sebagai rois gitu. Oh, iya, iya. Sebagai rois, sehingga semangat untuk menata organisasi itu jalan. Mulai tumbuh, mulai beberapa lembaga yang ada, Banom dan lembaga yang di Jakarta mulai diturunkan. Oh, Di Jawa Timur, iya, iya. termasuk tidak hanya lembaga- memusat. Iya, termasuk lembaga dakwah. Dulu Lazis itu, dulu Iya. Mabarot, ya Mabarot. Mabarot. Ma'arif tetap Ma'arif. Ma'arif tetap ya. Iya, Ma'arif tetap Ma'arif. Yang Mabar itu berubah menjadi ini, menjadi Lazis itu. Lazis. Kemudian lembaga yang bernama Bidang Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal. Iya sudah ada Sekarang ketika itu. Iya tetap dulu. Oh, lembaga lembaga Ru'yatul Hilal. Falakiyah. 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 Ya, namanya Falak bukan Ru'yatul. Falak. Pekerjaannya melakukan ru'yat itu. Karena itu pekerjaan lama itu Pak ya. Oh. Dan ya Soleh terlibat lama ya di situ ya. Di Falak ya. Ya karena masih mencari orang waktu itu Pak. Sopo. Sulitnya mencari orang yang ngerti gitu. Iya, iya. Saya masuk di situ. Saya memegang lembaga Falak ini. Iya, Lasna dulu. Lama Lasna. Sekitar 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Akhirnya ya sambil seperti ngaji gitu sama kiai-kiai yang ahli di bidang. Iya, iya. Nah, Kiai Mahrus itu menjadi rois itu sampai 6 kali. 6 kali. Tidak ada yang mau menggantikan, tidak ada yang berani. Oh. Kiai Mahrus itu kalau ada konferensi wilayah Indonesia Jawa Timur, Iya. itu pembukaan datang, Iya. pulang. Oh. Dan pulang itu adalah menghindari supaya nggak terpilih jadi rois lagi. Oh. Jadi nari Pak, diminta nari, utusan pesan delegasi, Iya, iya. khusus ke Lirboyo, minta nari, dan ngisi. Kok ono, karena memang luar biasa. Faktor karomahnya Kiai Mahrus itu yang tinggi. Setelah akhirnya, ya akhirnya mau. Ya Soleh tadi soal Kiai Mahrus Ali ya. Jadi soal karomahnya tadi ya. Karomahnya. Bagaimana ya ketika memimpin NU? Ada keputusan konferensi NU yang kedua Kedua, di Pamekasan. Pamekasan. Pamekasan 67. Tahun 67. 67. Barangnya ada seperti gunung-gunung begini. Sini ada. Oh. Ketika itu sudah mulai ada proses pemilihan lewat voting. Voting. Oh. Rois Surya mutlak. Iya. Iya. Kiai Mahrus. Mau disusun yang lain. Kemudian Tanfidanya voting. Ada Kiai Soleh, Iya. itu di Kiai Abdul Siddiq ya, Iya. itu di Ketua Tanfidia. Tanfidia. Ada wakil ketua. Kemudian ada wakil ketua terakhir namanya Hasim Latif. Oh ya, Hasim Latif. Sepanjang. Latif sepanjang. Ada nominasi nggak jadi. Hmm. Iya. Itu, bukan nggak jadi. Ya, nominasi yang nggak jadi, ya. Iya. Kemudian masuk
di sekretaris. Oh, sekretaris. Pulang dari konferensi Pamekasan dibawa ke rapat PWNU. Iya. Ya, tapi PWNU sudah mulai punya di Rai Darmo. Oh, di Rai Darmo. Kemudian ditimbang sama Mbak Mahrus, dilihat. Gak iso iki. Nek kun Solehudin jadi sekretaris gak iso. Sing iso itu Hasyim Latif. Oh. Gak melaku kok sekretaris itu. Mbak Mahrus. Pak Hasyim itu wakil ketua nomor 4, Pak. Wakil ketua nomor 4. Akhirnya apa? Terus kemudian dijak ngomong Hasyim Latif. Iya. Jim, kon jabatan ketua, wakil ketua sampai sekretaris kan beda, Pak. Iya. Struktur itu hierarki berbeda. Iya. Udah. Kon jadi sekretaris ya, Jim. Itu. Monggo Kiai, gelem kon. Nggih pokok kula kersa mawon kene jenengan Sinoto kersa di situ. Keputusan konferensi. Iya. Levelnya level Jawa Timur. Iya. Dijak ngomong dilobikan ke Pak Hasyim bagi pelaku ikhlas kuwi. Pokok kula napa terus jenengan. Oh, bayangkan itu. Itu Hasyim Latif, Pak. Iya. Dan ketika perang kemerdekaan mempertahankan Surabaya itu sejajar sama-sama komandan perang, Pak. Kayak Mahrus itu Barisan Hizbullah ya. Barisan Hizbullah. Tapi ketika urusan NU, ya Mbak Mahrus dawuh manut. Itu ada kalimatnya, terdokumentir, Pak. Ya, Hasyim Latif yang kemudian juga menjadi ketua PWNU Jatim ya. Pada berikutnya. Berikutnya. Itu keputusan konferensi di Ponorogo. Oh. Ponorogo. Itu baru Pak Hasyim terpilih jadi ketua. Oh. Sekarang yang Kiai Ridwan, Kiai Abdullah Siddiq gimana? Kiai Abdullah Siddiq itu kiai, Pak. Kalem orangnya. Kalem orangnya, ngayomi beliau. Ngeladeni gitu ya. Sehingga ketika Pak Kiai Abdullah Siddiq itu jadi ketua Tanfidiyah, itu suasana ayem karena semua keinginan, semua usul, semua itu mesti diakomodir sama beliau. Iya. Dan pernah pergantian satu periode. Oh. Itu dengan Pak Ahmad Siddiq. Oh, Kiai Ahmad Siddiq. Iya, yang kemudian jadi Rois Am. Iya, Rois Am pernah ini dia. Dan Pak Abdul Siddiq itu enak, Pak. Enak. Beliau ngayomi. Tapi ini urusan pidato, Pak. Wah, kayak makhluk sekali. Beliau kan diangkat sebagai salah satu sesepuhnya Pangdam Brawijaya. Oh, karena lahirnya Kodam ini kan pasca tahun 51, pasca perang kemerdekaan. Iya. Dan yang ikut membedani itu Mbak Mahrus Ali. Ya, sampai sekarang di Kodam itu tercatat bahwa Mahrus Ali adalah termasuk pendirinya Kodam. Oh, iya. Ini yang tidak banyak diketahui generasi sekarang ya. Iya, generasi sekarang. Para kiai kita. Para kiai. Sakti, Pak, beliau, Pak. Kayak Mahrus Ali, sakti ngomongnya itu kalau ngomong cetas itu, Pak. Iya. Setelah Kiai Mahrus Ali terakhir tahun berapa ya beliau? Kiai Mahrus Ali tahunnya ada. Iya. Cuma regenerasi itu ketika ada konferensi di pertengahan, Pak. Konferensi di Sepanjang di rumahnya Pak Imam Ramzai. Tidak ada yang berani, Pak. Karena kelasnya itu beda, bayangkan itu. Jadi kalau ada konferensi nyusul, menjelang pemilihan nyusul, ya semua Kiai ini kita mengharapkan dia ngomong, enggak ini wae, modal ini buruk. Dirayu-rayu nggak mau. Iya, tapi akhirnya ditangisi dengan beberapa orang, akhirnya wis. Baru mau. Sekarang enggak, Pak. Zaman sekarang di tingkat cabang, tingkat PB itu voting berbeda. Ya ini perubahan nilai ya. Perubahan nilai, karena faktor orangnya tinggi, karisma karomahnya itu. Wes, sekarang saya bicara tadi setelah Kiai Mahrus Pak Hasyim Latif ya. Jadi Pak Hasyim itu dulu di wakil ketua, 2 kali tidak salah. Wakil ketua 2 kali? Iya, 2 kali menemani Kiai Abdullah Siddiq itu. Iya. Tapi kemudian terus beliau terpilih, voting terpilih menjadi ketua. Ketua PWNU. Nah, beliau ketika terpilih ya 1 periode, hampir 1 periode, ada muktamar dipilih di PBNU.
naik. Itu Muktamar 84 ya? Iya Yang di situ Pondok? iya pasca Muktamar 84. Sini ada catatannya. Itu terpilih, diminta salah satu menjadi salah satu ketua di PBNU. PBNU tarik ke Jakarta, bukan kedua, di kedua. Kemudian terus di Jawa Timur. Gus Dur ya? Iya, Gus Dur, namanya Gus Dur. Kemudian kalau Pak Hasyim Muzadi, iya. Pak Hasyim sejarahnya kan mulai awal di IPNU, Pak. Di IPNU ya? Di IPNU. Iya, Soleh juga aktif di IPNU ya? Sejak awal ya? Saya kan ketua ranting, Pak. Saya tadi punya majalah itu. Iya. Iya. Itu tahun 69. Terbitkan majalah namanya Rekan. Di ranting ya itu, tingkat ranting. Ketika mondok di Pondok Kebo Dalem. Ya. Ya. Kebo Dalem. Itu yang satu jalan dengan daerah lahirnya NU, Pak. Iya. Iya. Taswirul Afkar. Taswirul Afkar itu jejer itu. Taswirul Afkar dengan tempatnya kelahirannya NU itu ada Pondok Kebo Dalem, Pondok Sepuh, Pak. Saya mau di sana. Dalan. Ya. Kemudian saya terbitkan buletin rekan. Saya simpan untung, Pak. Masih saya simpan. Nah, ini bukti-bukti dari karya Kiai Soleh Hayat. Oh, bukan itu. Ya. Ini yang menerbitkan majalah khusus untuk IPNU. IPNU Ranting. IPNU Ranting. Jadi tingkat ranting tidak punya majalah atau buletin. Ini yang menurut saya kemajuan pada saat itu. Ya. Dan karena itu ya Soleh ini selalu terkait dengan dokumen-dokumen dalam hal perjalanan NU di Jawa Timur. Kiai tadi sudah diceritakan soal Kiai Hasyim Latif yang kemudian Kiai Hasyim Muzadi. Ini kan sebelum ke PBNU hasil Muktamar 99 di Lirboyo itu beliau sebelumnya ketua pengurus wilayah Jawa Timur. Sejauh mana ya peran saat itu yang dikenang oleh Kiai Soleh? Pak Hasyim ini kan sudah pernah memimpin organisasi. Pernah di lembaga dakwah itu Jawa Timur pernah. Ketua Ansor juga pernah. Kemudian ada peluang konferensi. Iya. Dan ingat saya itu konferensinya di Genggong, enggak salah. Genggong. Dari Pak Syafiq Sulaiman. Ya, dari Kiai Syafiq Sulaiman ke Kiai Hasyim Muzadi. Karena beliau itu muda, ya energik, ya ilmu agama juga cukup, wawasan keagamaan juga cukup gitu ya. Dan beliau ketika itu sudah pernah jadi wakil ketua PPGP Ansor. Oh, PPGP Ansor. Iya, PPGP Ansor. Jadi sudah kepemimpinan udah. Zaman itu memang zaman kebangkitan anak-anak muda, Pak. Iya. Karena beliau itu familiar kepada anak muda. Yang kedua, wawasannya keenoman, bukan kemudaan, Pak. Keenoman, anak-anak mudaan itu tinggi. Ya ini menarik ya. Jadi nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Saudara masih bersama Jagong Santri, sajian Aula Media Televisi, dan saat ini kita bersama Kiai Soleh Hayat. Kiai Soleh tadi menyebut soal Kiai Hasyim Muzadi sebagai idola kaum muda dan beliau ini sangat dekat dengan kaum muda. Lebih detailnya gimana? Begini, di samping usianya masih muda, Kiai Hasyim, ilmu manteknya itu jalan, logikanya jalan. Bukan retoris, bukan retorikanya. Bukan retorika dia, logikanya jalan. Anak-anak muda sama Kiai Hasyim itu dekat karena apa? Beliau ini kalau sudah selesai acara-acara mah, gitu ya, acara mah, pulang sama panitia dikasih amplop, ini makan. Bisa ada warung nggak makan. Dan kalau memang dikasih bang. Ada kadang 50-an dengan 100. Itu istilahnya gerimis-gerimis. Gerimis. Sehingga teman-teman kalau Pak Hasyim mau ada yang kantor PBNU, ayo gerimisan rek. Gerimisan. Iya, dan yang datang mau dikasih Bapak. Nampilkan itu. Jadi rezeki itu harus dibagi. Bapak aku sing pidato, kok sing ngerasa gerimisan anak. Gitu Pak Hasyim itu. Sehingga anak-anak senang Pak. Yang kedua Pak Hasyim ini itu kalau ada masalah yang bersifat krusial, itu gak ditugaskan kepada pengurus yang lain, tackle sendiri, catat tackle sendiri.
sehingga banyak selesai. Ya, di antara aula ketika itu ada hambatan berkait sama profil penampilan depan, Iya. ya, Iya. sama pemasaran. Oh. Iya, daya tarik di cover itu, Iya. sama pemasaran kan krusialnya di situ biasanya Iya. Mas Ali ya. Iya, betul. Nah, pasti memang tekel. Ayo, padahal orang anu, kita kayak pengantar. Sayang saya nggak nyimpan surat pengantar PWNU ke wilayah-wilayah lain, provinsi lain. Iya. Kalau ke cabang-cabang sudah banyak, pidato-pidato sudah sering. Karena gowo. Karena ketika itu kegelisahannya ya, Iya. keresahannya teman-teman redaksi, pemasaran. Pemasarannya. Itu kan pemasaran nyangkut urat nadi Pak, karena kalau pemasarannya nggak jalan, keuangannya nggak jalan, tuku biaya cetaknya juga Kertasnya menjadi juga nggak bisa jalan ya. lah di situ. Makanya kalau Pak Hasim dicantumkan sebagai salah satu pendiri, itu pun terus Pak, kan generasinya sudah tenggang lama, mulai ke Soleh ya, Kiai Pak Soleh, Soleh, Kiai sama Pak Anas Hasim Soleh. itu sudah beberapa Oh, gitu. dicantumkan karena generasi pembangkit Pak. Pembangkit. Bagaimana setelah berubah wajah, dulu Iya. wajah ini Iya. berubah wajah yang lama menjadi wajah yang baru ini, Yang kecil dulu tuh ya. yang kecil itu, ya. Itu menjadi punya daya tarik gitu loh ya, daya tarik di situ. Kiai Soleh, Kiai Hasim ini menurut saya kan dan secara umum kan dikenal cakap dalam mengorganisir, artinya menjadi memanage organisasi itu cakap sekali, termasuk capaiannya kan mampu dalam konteks konsolidasi organisasi ke cabang-cabang itu sangat rapi. Dan pada saat 96 itu momentum yang sangat historis menurut saya adalah Istighosah Kubro di Tambak Sari. Tambak Sari. Bisa diceritakan duo atau duet antara Kiai Hasyim Muzadi dengan Rois Kiai Imron Hamzah. Begini Pak ya, negara ketika itu kan sedang krisis Pak ya, isu politik juga tinggi, Ya. kemudian tingkat perkembangan ekonomi juga lemah, Ya. gitu loh ya. Ya. Terus gerakan untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto juga tinggi, Ya. gitu loh ya. Ya. Tapi yang sedang menggulingkan ini kan tidak menguntungkan bagi pengembangan NU, gitu loh. Ya. Kita bagaimana kalau toh Pak Harto ini lengser, tetapi dijatuh kekuasaan kepada orang-orang yang selama ini menjadi lawan politiknya untuk ulama. Ya. Ya. Jadi oleh karena itu timbul gagasan dari Pak Zim sama Pak Imron, kita selamatkan negara ini. Kalau terjadi pergantian kekuasaan, kepemimpinan, Ya. itu yang alami, yang konstitusional. Oh iya. Iya. Bukan Dan kudeta. bukan sengketa, bukan kudeta. Ya. Wah, itu menimbulkan semangat Pak. Teman-teman harus diadakan istighosah di Tambak Sari. Tambak Sari. Tambak Sari cari harinya yang cocok ketika itu. Kemudian kita sebar, ya. Iya. Woro-woronya ketika itu Iya. kita konsultasi untuk kemudian cabang-cabang kita wajibkan untuk datang. Datang, ya. Warga di seluruh Jawa Timur kita harus datang. Saya lihat hampir di atas 1 juta. Surabaya itu tidak jalan. Surabaya mulai menjelang subuh sudah nggak bisa jalan. Jadi gelora 10 November dikepung oleh warga NU ya istilahnya saat itu ya. Gini, biasanya Ya. Gelora 10 November itu tenggelam di antara warga Surabaya. Ya. Iya. Ya. Ya kecil menjadi karena tenggelam. Ya. Tapi ketika itu Surabaya itu tenggelam oleh peserta istighosah. Iya. Ya. Di dalamnya penuh, Penuh. di luar itu juga. semua penuh, jalan-jalan Menyemot, ya. Tapi begini, Iya. Hamin satu saya yang wawancara ketika itu, Iya. minta maaf kepada warga Surabaya Iya. bahwa besok hari, ketika ingat saya hari Minggu, Hari Minggu. itu akan ditempati istighosah dalam Istighosah. rangka keselamatan negara dan bangsa ini. Iya. Mohon supaya dimaklumi. Jadi ada permintaan dulu. Ada permintaan maaf. Sehingga, iya permintaan lebih dulu. Tidak minta maaf ketika selesai acara enggak. Oh, Kalau memang semacam izin gitu ya. Iya, izin, ke Pak, warga izin. Surabaya ya. Surabaya. Dan betul Pak. Jadi warga yang banyak itu Pak ya, itu yang di luar, aduh, nggak bisa masuk. Nggak bisa Tetapi karena dibantu sama sound system yang jangka panjang itu, jangka jarak jauh, Iya. sehingga mereka pun bisa, walaupun ada yang tidak dengarkan, Iya. tetapi oleh barokai istighosah tinggi Iya. itu, menjadi pulang juga puas. Itu monumental.
Saya punya clipping korannya, Mas. Iya, iya. Clipping korannya. Soal istighosa itu. Soal istighosa itu. Saya simpan itu. Kalau kita runut pada deretan berikutnya, tahun-tahun berikutnya ini, menurut saya istighosa itu kok sebagai prolog dari reformasi. Reformasi yang bergulir 98 itu kan diawali dengan beberapa problem sosial, termasuk diantaranya kegelisahan itu diwujudkan oleh NU dengan istighosa kubro ya. Iya. Tetapi volume massa itu pertama di Tabaksari, yang kedua kemarin di Sidoarjo ketika tahun 2018, 2017 Harlah NU ke 94. Oh 94 ya. Iya, tinggi. Kalau Harlah berikutnya bukan Harlah, tetapi Hari Santri, Pak, yang Presiden Jahatan. Tapi kualitas massa itu, ya volume massa paling tinggi Tabaksari sama di waktu Harlah NU itu. Gelora Delta Sidoarjo. Gelora Delta Sidoarjo itu juga luar biasa, Pak. Ya khusus lagi Kiai Hasyim Muzadi ya, tapi dikenal untuk mengakrabkan dengan kaum muda dan generasi muda NU itu dengan gagasan-gagasannya yang memang dibutuhkan pada saat itu. Capaian dari Kiai Hasyim Muzadi menurut Yai Soleh apa sih? Penataan ke dalam. Penataan ke dalam. Jadi dulu itu tertib, Pak. Ya. NU cabang konferensi. Ya. Orang dapat SK. Ya. Itu SK-nya berakhir kapan? Ya. Itu dibuatkan kurang 3 bulan. Itu dibuatkan surat pemberitahuan bahwa masa berakhirnya periode ini habis tahun ini, bulan ini tanggal sekian. Sudah. Saya ketika itu ikut membuatkan konsep, tapi perintahnya dari Pak Hasyim. Juga tertib. Sekretaris wilayah saat itu sih. Sekretaris wilayah Pak Masudi Mukhtar. Saya pernah jadi sekretaris. Pak Fuad Anwar. Gandengan, Pak. Oh, gandengan. Gandengan. Jadi antara Pak Fuad Anwar dengan Kiai Masudi Mukhtar. Iya, ketika itu. Jadi rapi, kita punya jadwalnya, itu yang pertama. Kemudian Banom sama lembaga yang sedang kredit itu di Parani jak ngomong. Bukan dipanggil lah di sini nilainya. Beliau dari laporan yang masuk tahu, iki sing sedang jarang rapat-rapat. Ini ada masalah. Ini sedang aktif-aktifnya. Yang aktif, produktif diberi penghargaan sama beliau. Disebut kalau pertemuan. Tapi kalau yang sedang kredit kira-kira antara pengurus, kemudian urusan duit juga ono, parahnya makasih, jak ngomong, carikan jalan keluar. Di situ, Banom juga begitu. Tapi Pak Hasyim tetap yang dipegang utama Banom itu adalah Ansor. Karena beliau pernah jadi ketua Ansor Jawa Timur, sehingga pikirannya jalan. Ketua PW, tapi sebenarnya dia karena pernah memimpin Ansor sehingga dengan Ansor itu seperti rumah sendiri gitu. Ya tahu. Itu kelebihannya Pak Hasyim. Tapi ilmu logikanya, kalau pidato, itu yang sampai sekarang belum bisa ada gantinya. Belum ada gantinya ya? Belum gantinya. Dan humor-humornya juga ya? Iya, humor-humornya juga rasional, segar. Apa karena beliau pernah digontor itu ya? Digontor itu bahasa Arabnya yang gitu. Oh banyak, bahasa Arabnya ya? Dan Inggrisnya ya? Iya, tapi ingat bahwa Kiai Muzadi itu juga ulama besar, Pak. Saudaranya yang melahirkan Pak Hasyim Muzadi sama Kiai Mukhid Muzadi. Kiai Mukhid. Iya. Kakaknya ya? Iya, kakaknya adalah Ibu Khalifah itu. Itu karena dua walidnya yang tinggi. Hasyim Muzadi juga punya potensi, tapi dua walidnya juga kuat. Makanya dua-duanya sama-sama tokoh nasional. Ya Soleh, ini sebenarnya kita mau melanjutkan lebih dalam lagi, tetapi karena keterbatasan waktu kita sudahi. Dan saudara, Jagong Santri kali ini cukup menarik dan mengupas beberapa perjalanan dan sejarah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Kita akan ketemu lagi di acara Jagong Santri di edisi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih Kiai Soleh. Iya, saya juga terima kasih. Jadi nanti kita lanjutkan pada edisi-edisi berikutnya. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.